dosa itu tahu banyak bagikan penyakit. Ya, jadi disampaikan macam-macam maksiat jadi anggota badan kita yang menjadi pelaku kemaksiatan itu ada 7. 7 apa Pak? 7 ya? Jadi anggota badan kita yang menjadi pelaku kemaksiatan itu yang pertama mata. Maksiatnya mata sudah kita bisa. Kemudian yang kedua lisan. Maksiatnya lisan sudah kita bisa. Yang ketiga telinga. Kemudian yang keempat tangan. Yang kelima hati. Kemudian yang keenam perut. Yang ketujuh kemaluan. Yang kedelapan kaki. Yang kesembilan kemaksiatan yang melibatkan seluruh anggota badan. Jadi ada 8. Jadi ada 8 anggota badan kita yang menjadi pelaku tindak kemaksiatan. Kemudian ada tambahan satu lagi, macam-macam kemaksiatan yang melibatkan seluruh anggota badan yang dikenal dengan istilah maksiatnya badan. Nah, setelah disampaikan macam-macam maksiat, kemudian disampaikan di sini pasal yang paling terakhir di dalam kitab ini, yaitu tentang taubat. Jadi taubat itu tak banyak bagikan obat. Maksiat itu tak banyak bagikan apa? Penyakit yang harus diobati. Nah, obatnya adalah taubat. Walau alif rahimahullah fasalun bahasa. Nah, tobat itu apa? Tobat itu para ibu sekalian. Tobat itu secara bahasa itu kembali. Ya, kembali. Ini tobat. Ya. Nah, tobat dari dosa itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Seperti disampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan tobat yang benar-benar tobat. Itu hukumnya wajib. Nah, terkait dengan masalah tobat itu sekalian, kita wajib mengetahui secara global macam-macam maksiat. Gitu. Jadi dari beberapa maksiat yang tadi sudah kita bicarakan, itu secara garis besar, itu mungkin kalau boleh kami simpulkan, itu ada 2, gitu, ini dulu. Ada dosa yang berdampak pada kekufuran. Ada dosa yang berdampak pada kekufuran. Maksudnya dosa yang menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Seperti meragukan adanya Allah, ya. Kemudian termasuk diantaranya kalau secara garis besarnya dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu kayak mensekutukan Allah, syirik. Jadi meyakini adanya sesembahan selain Allah SWT. Ya. Juga meyakini adanya pelaku terhadap suatu perbuatan yang hakikatnya melakukannya adalah Allah. Itu namanya syirik fi'liyah. Jadi meyakini adanya selain Allah yang bisa melakukan sesuatu yang hakikatnya tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah SWT. Seperti mungkin bisa kami sampaikan, habis makan kemudian yang kita rasakan biasanya apa? Kenyang. Nah, yang menciptakan kenyang itu siapa? Allah, bukan makanan loh. Barang siapa yang meyakini bahwa pencipta kenyang itu makanan, maka kafir gitu. Ini dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Termasuk diantaranya ketika kita menyulutkan benda yang kering di api, apa yang terjadi biasanya? Terbakar. Nah, hakikat yang menjadikan terbakarnya kertas itu bukan api, tapi siapa? Allah SWT. Api itu sebab. Api itu sebab. Ya. Termasuk diantaranya ketika sakit, kemudian berobat sembuh, kemudian meyakini bahwa hakikat yang menyembuhkannya adalah dokter. Ini juga termasuk syirik fi'liyah, pelakunya kafir itu. Hati-hati. Ya. Jadi dokter itu bukan hakikat tapi apa? Sebab atau syariat kalau bahasanya orang tua kita. Nah, jadi semuanya itu sebab, hakikatnya adalah siapa? Allah SWT. Termasuk lagi kalau misalnya ada orang yang kerja kemudian setiap bulan dapat gaji misalnya, kemudian meyakini bahwa hakikat yang memberikannya rizki adalah perusahaan tempat dia kerja, ini juga termasuk syirik fi'liyah. Makanya ya, tolong supaya kita tanamkan dalam hati kita ajarkan ke anak-anak kita biar tidak menuhankan makhluk, tidak menempatkan makhluk di tempatnya, di kedudukannya Allah SWT. Ya. Kadang-kadang kan karena mempunyai keyakinan bahwa selama ini yang memberikan rezeki adalah apa? Perusahaan. Ketika di PHK langsung stres. Seakan-akan perusahaan lah yang apa? Masih makan gitu. Nah, ini kacau ini.
Ini apa namanya, syirik bidah. Nah, termasuk lagi dosa yang berdampak pada kekufuran adalah murtad. Nah, dulu di awal kitab ini kita telah bicarakan murtad itu ada 3 macam. Ada murtad berupa keyakinan, ada murtad berupa perkataan, ada murtad berupa perbuatan. Nah, murtad yang berupa keyakinan itu kayak mengingkari hukum, termasuk diantaranya meyakini bahwa Allah SWT itu benda, ya, atau mengingkari atau meyakini bahwa Allah SWT itu tersifati dengan sifat benda seperti gerak, pindah, diam, ya itu semua termasuk sifat-sifat benda. Kalau ada orang yang meyakini bahwa Allah itu diam di suatu tempat misalnya, maka ini termasuk murtad yang berupa keyakinan. Hati-hati, itu termasuk yang mengatakan bahwa Allah duduk di arsy dan seterusnya. Hati-hati. Oleh karena itu hati-hati dengan ayat-ayat yang secara zahirnya seakan-akan itu seperti itu. Jadi kita harus kembalikan dalam memahaminya seperti pemahaman para ulama. Karena kalau salah, fatal itu. Salah memahami terus diyakini itu fatal itu. Fatal. Seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Kalau meyakini bahwa tangan itu bagian dari anggota badan, bahwa Allah itu tersusun, punya tangan, punya wajah, punya kaki dan seterusnya, itu kafir itu. Itu mujassim namanya. Kata Imam Syafi'i al-mujassim kafir. Mujassim itu kafir. Ini murtad berupa keyakinan, seperti menolak hukum seperti tadi Pak sampaikan. Mengingkari hukum wajibnya sholat, mengingkari hukum haramnya zina, mengingkari hukum bolehnya jual beli, mengingkari hukum sunnahnya sholat rawatib dari pembelian subuh, itu kafir hukumnya. Ya, mengingkari hukum. Kemudian yang kedua ada murtad berupa perbuatan, kayak sujud kepada selain Allah, ya. Kayak ada matahari terus sujud kepada matahari, ada bulan sujud kepada bulan, itu juga kepada bulan, meskipun nggak ada maksud dan tujuan menyembah, itu kafir. Terus bagaimana kalau sujud kepada manusia? Misalnya sujud kepada orang tuanya misalnya. Jadi kita lihat kalau maksud dan tujuannya menghormat, hukumnya haram dan termasuk dosa besar, tidak sampai mengeluarkannya dari Islam. Tapi kalau niat dan maksud sujudnya itu karena mengagungkan kepada orang tuanya sebagaimana pengagungannya kepada Allah, atau apalagi lebih, hukumnya kafir. Ini hati-hati, sujud dulu ya. Sujud seperti dalam sholat, sungkem beda. Kalau saya difahami. Jadi sujud seperti dalam sholat, meletakkan jidat di tempat yang paling rendah. Ya. Ya. Ini nggak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah SWT. Jadi niat menghormat juga hukumnya haram. Makanya ada seorang sahabat, kalau nggak salah namanya Hudzaifah ini pada masa Rasul itu dikasih tugas oleh Rasul dakwah ke daratan Syam. Nah waktu itu di daratan Syam mayoritas masyarakatnya beragama Nasrani. Orang Nasrani itu penghormatannya kepada pendeta luar biasa. Mereka itu kalau ketemu pendeta itu sujud. Jadi penghormatan mereka kepada pendeta itu dengan cara sujud. Nah Hudzaifah ngambil kesimpulan sendiri. Ini orang Nasrani menghormati pendetanya saja dengan cara sujud. Dan mestinya aku kepada Rasul paling tidak sama dengan mereka. Nah ketika beliau datang ke Madinah, pertama kali ketemu Rasulullah SAW, sujud beliau langsung ditarik oleh Rasulullah SAW, diangkat oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda yang kurang lebih, ya, atau yang semakna dengannya, "Lau kuntu amiran ahadan liyasjuda li ahadin, la amartul mar'ata li tasjuda li zawjiha." Ya, artinya kalau Allah memerintahkan kepada aku agar aku sujud kepada selain Allah, ya, jadi maksudnya kalau Allah memerintahkan kepadaku, ya kiranya seseorang sujud kepada sesamanya, dibolehkan sujud kepada sesamanya, niscaya aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya haknya suami, ya, atas istri. Ini murtad atau contoh murtad berupa perbuatan. Seperti lagi nginjek Al-Quran, itu masuk perbuatan meskipun nggak ada maksud dan niat menghina, itu masuk. Atau misalnya buang Al-Quran di tempat sampah, misalnya, ya, meskipun nggak ada tujuan untuk apa, untuk menghina, itu termasuk murtad. Kemudian yang ketiga ada murtad berupa perkataan. Nah murtad berupa perkataan itu banyak, termasuk diantaranya ada orang yang mengatakan karena sering dapat musibah dan Tuhan sudah tidak adil lagi. Jadi hati-hati ini.
atau mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak keadilanmu ya Tuhan? Gitu. Hati-hati itu. Termasuk di antaranya lagi kalau ada orang yang tadinya rajin tadinya nggak pernah sholat, usahanya lancar. Begitu dia bertobat, kemudian sholat, usahanya seret. Lalu kemudian dia mengatakan ya untuk omongan gara-gara sholat aku sial. Jadi menisbatkan kesialan pada sholat. Ini termasuk murtad berubah. Baik sekalian, dosa yang mengeluarkan pelakunya dari Islam itu cara tobatnya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau misalnya ada orang yang batal Islamnya, ya, kemudian bertobat dengan istighfar sampai 1, 2, 3, 4, 5 juta kali misalnya, nggak ada saja. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Makanya kita wajib mengetahui hal-hal yang menjadikan batalnya iman atau batalnya Islam. Sehingga ketika terjadi pada kita sesuatu yang membatalkan iman atau membatalkan Islam, itu langsung kita segera mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan niat masuk Islam. Karena pengikraran 2 kalimat syahadat untuk mengubah status yang tadinya kafir menjadi muslim itu ada syaratnya. Nah, syaratnya apa saja? Termasuk diantaranya kalau bisa ngomong harus terucap. Ya, kemudian yang kedua harus tahu maknanya. Ya. Yang ketiga harus meyakini kebenarannya. Yang keempat harus ada niat masuk Islam. Makanya kalau misalnya ada orang yang terjadi padanya sesuatu yang mengeluarkannya dari Islam, terus dia nggak tahu, kemudian dia sholat. Di dalam sholat kan ada 2 kalimat syahadat. Apakah 2 kalimat syahadat di dalam sholat itu sudah cukup untuk menjadikannya kembali lagi muslim? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena nggak ada niat masuk Islam. Nggak ada niat masuk Islam. Jadi harus ada niat masuk Islam. Ini cara bertobat ketika seseorang melakukan perbuatan dosa yang dosa tersebut mengeluarkannya dari Islam. Harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan beberapa syarat yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama harus terucap, yang kedua harus mengetahui makna yang terkandung di dalamnya, kemudian yang ketiga harus meyakini kebenarannya, kemudian yang keempat harus ada niat masuk Islam. Nah, yang kedua ada dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam ini ada 2 macam. Ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan anak Adam. Nanti terakhir kita baca dengan cepat, kami sampaikan maknanya dulu. Nah, dosa yang ada katanya dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga ada 2 macam. Ada dosa berupa mengerjakan larangan, ada dosa berupa meninggalkan kewajiban. Jadi dosa itu bukan hanya mengerjakan, bukan hanya zina saja. Tidak sholat juga termasuk maksiat. Tidak zakat termasuk maksiat. Tidak puasa Ramadan termasuk maksiat. Bukan hanya zina, mencuri, minum khamr aja, enggak sholat juga termasuk maksiat. Jadi dosa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ada dosa berupa mengerjakan larangan, ada dosa berupa meninggalkan kewajiban. Nah, cara bertobat dari dosa berupa mengerjakan larangan, mengerjakan larangan. Jadi larangan itu ada 2, Pak. Ada larangan yang masuk dalam kategori dosa besar. Ada larangan yang bukan termasuk dosa besar, termasuk dosa kecil. Nah, untuk dosa-dosa kecil, ini mayoritas ulama berpendapat otomatis bisa terhapus dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Makanya sebetulnya patut kita bersyukur, Pak. Alhamdulillah, insya Allah kita nggak judi, insya Allah kita nggak minum khamr, insya Allah kita nggak zina, insya Allah kita nggak judi, ya. Insya Allah nggak mencuri. Itu masuk dosa-dosa besar. Paling dosa yang kita lakukan dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu, meskipun kita nggak boleh meremehkan dosa, gampang cara menghapusnya. Nah, kalau ngerasain orang tergantung yang dirasani siapa, yang dihibahi siapa, ngomongnya. Kalau yang dihibahi orang yang soleh, orang yang baik, termasuk dosa besar. Tapi kalau yang dihibahi itu orang biasa, maka termasuk dosa kecil. Meskipun Imam Ghazali berpendapat
apakah itu orang yang biasa atau orang yang luar biasa, termasuk dosa besar. Kata Imam Al-Ghazali. Ini dosa kecil, dosa meninggalkan mengerjakan larangan, tapi termasuk dosa kecil. Makanya dalam Al-Quran disampaikan, intajtanibu kana iromatun hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Yang artinya intajtanibu kana iromatun hauna anhu. Kalau kalian, wahai orang-orang beriman, meninggalkan dosa-dosa besar yang kalian dilarang, nukaffir ankum sayyi'atikum, kami akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan baik. Jadi enak Pak, kita jadi orang Islam itu. Dosa-dosa kecil yang kita lakukan hapus. Yang penting kita berusaha untuk menjauhkan dosa-dosa besar. Dan insya Allah, ya. Insya Allah nggak ada kesulitan bagi kita untuk meninggalkan apa? Dosa-dosa besar. Nah kalau dosa-dosa kecil, yang penting jangan ngeremehkan. Karena kalau ngeremehkan nanti bisa terus-menerus. Gitu. Ya, dengan perbuatan baik yang kita lakukan, kayak wudhu. Ya, kalau kita ngaji bab wudhu itu kan, ketika kita berumur, kita keluarkan, kita muntahkan air yang kita gunakan untuk umur, bersamaan dengan itu berguguran apa? Rontoklah dosa-dosa kecil, dosa besar. Ketika kita istinsya atau istinghfar, ketika basuh muka, basuh tangan dan seterusnya, itu rontok. Tadi kita sholat isya, dosa-dosa kecil antara maghrib isya habis. Ya, nanti kalau misalnya kita sholat subuh, ya, dosa-dosa kecil yang kita lakukan dari isya sampai subuh habis, dan seterusnya. Kemarin hari Jumat, kalau kita melaksanakan sholat Jumat, dosa antara Jumat dengan Jumat habis. Tapi dosa-dosa apa? Dosa-dosa kecil. Nah kalau dosa-dosa besar harus tobat. Teorinya. Terus kalau misalnya nggak tobat, apakah ada kemungkinan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada kemungkinan. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Betul. Cuman, wallahu a'lam bishawab gitu. Jadi harus tobat. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana cara bertobat agar tobat kita jadi tobat nasuha, menjadi tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para lekat sekalian, para itu sekalian, untuk menjadikan diterimanya tobat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa besar yang kita lakukan, itu ada beberapa syarat yang harus dilakukan, yang harus ada. Yang pertama harus ada nadam itu apa? Nyesel. Harus ada penyesalan. Kalau ada orang yang nggak melakukan dosa, tidak lagi melakukan dosa yang sebelumnya, dosa besar yang sebelumnya dia lakukan, tapi dalam hati nggak ada rasa nyesel, maka tobat orang tersebut tidak masuk dalam kategori tobat. Yang kedua harus ada ikhlas. Ikhlas itu berhenti secara total, nggak berbuat lagi. Itu ikhlas. Yang ketiga ada azam. Azam itu bertekad bulat untuk tidak ulang lagi. Ini syarat tobat yang diterima oleh Allah SWT. Jadi harus ada tiga. Yang pertama harus ada nyesel, nadam. Yang kedua harus ada ikhlas. Ikhlas itu berhenti secara total. Kemudian yang ketiga harus ada apa? Harus ada azam. Azam itu bertekad bulat untuk tidak ulang lagi. Ini kalau dosa berubah apa? Mengerjakan dosa besar. Adapun cara bertobat berupa meninggalkan kewajiban, itu di samping harus ada tiga tadi, yaitu harus ada nadam, harus ada ikhlas, harus ada azam, juga harus ada tambahan satu lagi. Apa itu? Mengqadha. Betul. Kewajiban di masa lalu yang pernah kita tinggalkan. Jadi kalau misalnya ada orang yang dulu nggak sholat misalnya 10 tahun misalnya, untuk menjadikan nasuhan atau badiah yang pertama harus nyesel. Yang kedua berhenti secara total, tidak akan mengulang lagi meninggalkan sholat. Yang ketiga harus ada azam, harus ada tekad bulat untuk tidak mengulang lagi meninggalkan sholat. Yang keempat harus mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama 10 tahun. Ini maaf kalau saya barangkali ibu-ibu dulu kadang-kadang waktu misalnya
kemudian apa kan di usia-usia SMP SMA itu agak itu. Jadi yang paling tahu keadaan ibu adalah ibu sendiri. Tolong supaya dikodok. Ya. Jadi sholat yang ditinggalkan di masa lalu wajib dikodok, termasuk puasa Ramadan wajib dikodok. Puasa Ramadan wajib dikodok. Ini cara menjadikan nasuhahnya atau diterimanya tobat kita oleh Allah SWT atas dosa berupa apa? Meninggalkan kewajiban. Nah, baru sekalian macam dosa yang kedua, itu dosa yang ada katanya dengan anak Adam. Nah, dosa yang ada katanya dengan anak Adam ini juga ribet. Ribet. Cara tobatnya gimana? 3. Pertama tadi harus ada. Yang pertama harus ada penyesalan. Kemudian yang kedua harus berhenti secara total, tidak ulang lagi. Yang ketiga harus ada azam, maksudnya dalam hati harus ada tekad berat untuk tidak ulang lagi. Yang keempat, ya, hak anak Adam yang kita ambil kita harus kembalikan atau kita istirto. Istirto itu minta ridhonya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa uang atau ngambil harta anak Adam misalnya, ya, cara bertobatnya gak cukup dengan 3 pertama tadi, ya. Tapi harta yang kita ambil itu harus kita kembalikan. Atau kalau misalnya kita nggak ada kemampuan untuk mengembalikan, ya kita datangi secara baik-baik, minta kehalalan dari harta dia yang kita bawa. Kalau tidak, berat, Allah nggak bakal ngampuni. Makanya seperti diceritakan dalam hadis, nanti di hari kiamat itu ada orang yang bangkrut. Rasul pernah menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Nah, para sahabat ngasih jawaban, ya Rasul, yang bangkrut itu orang yang tadinya punya harta banyak, habis itu kemudian dagang, ya ludes habis hartanya, itu orang bangkrut. Rasulullah kemudian menyampaikan bahwa bukan itu yang artinya kurang lebih, bukan itu yang aku maksud. Ya, bangkrut itu adalah orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di hari kiamat datang pada Allah SWT dengan membawa banyak pahala, bawa pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, pahala umroh, pahala haji dan seterusnya. Ya. Ketika atau setelah ditimbang, ternyata kebaikannya lebih banyak daripada keburukan. Sehingga Allah SWT memerintahkan malaikat untuk memasukkannya ke dalam surga. Sebelum dimasukkan ke dalam surga, ada orang yang protes, ya Allah, jangan engkau masukkan dia ke dalam surga dulu, karena dulu dia pernah bawa kabur uang saya. Nah, setelah itu kemudian Allah SWT memberikan pahala kebaikan yang dia lakukan kepada orang yang dizalimi. Ternyata yang dizalimi itu mantri banyak itu. Yang kedua dikasih juga kebaikannya dan seterusnya sampai kebaikannya habis, sementara yang antri, yang dizalimi masih banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa orang yang dizalimi dibebankan kepada. Ini namanya orang yang muflis akhirat, karena dia tidak menyelesaikan, ya, kesalahan yang dia lakukan kepada anak Adam ketika di dunia. Ini kalau terkait dengan harta. Kalau misalnya tidak terkait dengan harta, ya dengan terus terang, dengan gentle kita datang minta maaf kepada yang bersangkutan, minta kehalalan. Atau kalau nggak gitu, ini ada solusi dari sebagian ulama ini. Kalau nggak gitu, sering-seringlah kita berbuat baik kepada orang yang pernah kita berbuat salah dengan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Makanya kiai kita akan mengajari istighfar setelah sholat di mana? Astaghfirullahaladzim li walidayya. Terus sebelum itu ada wali dzawil huquqil wajibati alayya. Astaghfirullahaladzim li walidayya
wali dzawil huquqil wajibati aliyah atau wali ashabil huquqil wajibati aliyah. Jadi artinya, ya Allah, aku mohon ampun untuk diriku, untuk kedua orang tuaku, dan untuk orang-orang yang aku pernah berbuat salah dengan mereka. Jadi sering-seringlah memohonkan ampun untuk orang yang kita pernah berbuat salah dengan mereka. Karena kalau istighfar kita untuk mereka diterima oleh Allah, sampai dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, besar kemungkinan mereka nanti akan nutup kita, Pak. Bagus kan ya? Kalau misalnya kita nggak hafal dengan bahasa Arab dan dengan bahasa Indonesia, ya Allah ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni semua orang yang aku pernah berbuat salah dengan mereka. Ini seperti disampaikan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Itu sangat dianjurkan sekarang untuk kita sering-sering apa? Memohonkan ampun untuk siapa? Orang-orang yang pernah berbuat salah dengan mereka. Karena kalau istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita punya jasa dengan mereka. Bisa-bisa nanti di hari kiamat ketika kita punya salah dengan mereka karena dia merasa kita berjasa, karena dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai istighfar kita, waduh dia berjasa sama saya, udah gak usah dia. Bisa jadi seperti itu. Jadi pentingnya kita memohonkan ampun untuk orang-orang yang kita berbuat salah dengan mereka. Ini para sekalian, macam-macam dosa dan cara tobatnya. Jadi kembali lagi kami ulang. Jadi dosa secara garis besar ada dua. Ada dosa yang berdampak pada kekufuran, ada dosa yang tidak berdampak pada kekufuran. Yang berdampak pada kekufuran ada dua. Tadi ada syirik ada dua, ada syirik fi'liyah, ada syirik rububiyah, ada syirik fi'liyah. Kalau syirik rububiyah insya Allah kita aman, Pak. Karena kita nggak mungkin lah meyakini adanya sesembahan selain Allah, itu nggak mungkin lah gitu. Tapi syirik fi'liyah ini yang kita kadang-kadang hati-hati, ya, kita harus ilmui, ya, karena kalau nggak ilmui bisa-bisa kita terjerumus tanpa kita sadari. Ya, alhamdulillah tadi. Yang kedua murtad. Murtad ada tiga macam. Ada murtad berupa keyakinan, ada murtad berupa perbuatan, ada murtad berupa perkataan. Nah, macam dosa yang kedua, ya, ada dosa yang tidak berdampak pada kekufuran. Nah, dosa yang tidak berdampak pada kekufuran itu ada dua. Ada dosa murni terkait dengan Allah, ada dosa yang ada katanya dengan anak Adam. Nah, yang murni dengan Allah Subhanahu wa taala ada dua kemungkinan. Ada kalanya mengerjakan larangan, ada kalanya meninggalkan kewajiban. Kalau mengerjakan larangan, ya cara tobatnya tadi ada tiga. Yang pertama harus ada penyesalan, yang kedua harus meninggalkan apa? Dosa secara total, kemudian yang ketiga harus ada azab, harus bertekad bulat. Ini untuk dosa-dosa besar. Nah, adapun dosa-dosa kecil, ya, berupa mengerjakan larangan yang murni terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka untuk menjadikannya terhapus, ya, nggak tobat, nggak apa-apa, karena bisa hapus dengan apa? Perbuatan. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa. Gitu. Ada satu hadis mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah, ya, dimanapun kamu berada, ya, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Karena kebaikan yang dilakukan itu bisa menghapus terhadap keburukan. Seperti yang tadi ayat disampaikan tadi, itajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Yang kedua, ada dosa berupa meninggalkan kewajiban. Nah, cara bertobat dari dosa berupa meninggalkan kewajiban di samping harus ada penyesalan, harus berhenti secara total, tidak lagi meninggalkan kewajiban, juga berazam untuk tidak ulang lagi. Ya, yang keempat harus apa? Mengqadha kewajiban syarat yang pernah ditinggalkan. Nah, macam dosa yang kedua yang tidak berdampak pada kekufuran, ya, dosa yang ada kaitannya dengan anak Adam. Nah, dosa yang ada kaitannya dengan anak Adam ini kita harus selesaikan, ya, urusan kita dengan anak Adam, terutama yang ada kaitannya dengan harta, ya,
kalau nggak gitu, ya sering-seringlah kita apa? Mendoakan ya, orang yang kita pernah berbuat salah, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan mereka. Ini para bapak ibu sekalian, pasal yang paling terakhir. Nah, sebelum kita akhiri, ya, kami baca dulu teksnya. Penjelasannya tadi sudah kami sampaikan. Qala al-mu'allif rahimahullah fasalul fasal tajibu wajib at-taubatu tobat minal dhunubi dari dosa fauron langsung. Ya. Kenapa kok langsung? Karena kita tidak tahu apakah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita dosa. Jadi itu sudah tunda. Ya. Jadi kalau bisa habis dosa langsung apa? Langsung tobat. Terus bagaimana nanti kalau dosa lagi? Ya tobat lagi. Tobat. Tapi hati-hati. Ya, jangan-jangan di tengah-tengah dosa mau tajibu wajib atau batu tobat minat dunubi dari dosa-dosa fauron langsung ala kulli mukallafin, ala atas kulli tiap-tiap mukallaf. Dulu sudah disampaikan, mukallaf itu orang yang terkena beban untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan, yaitu orang muslim balik dan berakal. Wahia dan dia maksudnya tobat, maksudnya syarat untuk menjadikan diterimanya tobat, anadamu harus ada penyesalan, wal iqla'u dan harus ada iqla'. Iqla' itu berhenti secara total ya, dari dosa yang sebelumnya dilakukan. Kemudian wal azmu dan harus ada azam. Azam itu bertekad bulat ala atas sekiranya orang tidak ya'udah mengulang atau kembali ilaiha kepadanya. Nah, kemudian di sini disampaikan oleh mu'allif ada tambahan satu lagi, yaitu wal istighfar dan istighfar. Maksudnya memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dosa berupa atau cara bertobat dari dosa berupa mengerjakan apa? Mengerjakan larangan. Wa in kana dzambu tarka fardhin, wa in jika karena ada dzambu dosa tarka fardhin berupa meninggalkan kewajiban, qadahu maka harus diqadha. Ini kalau dosanya berupa meninggalkan kewajiban. Au tabiatan atau bersangkutan li adamiyah dengan anak Adam, qadahu maka harus dibayarnya, dia harus membayarnya. Awis tardohu atau minta ridhonya. Jadi kalau dosanya terkait dengan anak Adam, di samping harus ada 3 tadi. Itu seperti tadi kami sampaikan. Harus nadam, ikhla, azam, juga harus mengembalikan apa yang diambilnya dari anak Adam. Atau kalau tidak mengembalikannya, dia istirdo itu apa? Minta kerelaannya, minta keridhoannya, minta keikhlasannya, ya, kiranya membebaskan kita dari tanggungan. Nah, di sini tidak disampaikan atau ya termasuk usaha untuk agar supaya urusan dengan anak Adam selesai, ya banyak-banyak apa? Memohonkan ampun kepada ini para ibu sekalian. Dengan demikian selesai kita sulam taufik. Yang berikutnya adalah doa dari mu'allif, kami akan bacakan aja ya. Intah selesai apa yang qaddara telah mentakdirkan Allah jam'ahu mengumpulkannya, maksudnya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan ya selesainya ya tulisanku ini, kata mu'allif. Wa arju dan aku berharap minhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ayya umma sekiranya rata atau menjadikan rata ya nafkuhu kemanfaatannya, maksudnya beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya kitab ini kemanfaatannya dirasakan oleh banyak orang. Wayak turu dan banyak fil qulubi di dalam hati, waqa'uhu mengenainya, maksudnya beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kiranya yang beliau disampaikan dalam kitab ini betul-betul menyentuh
masuk ke dalam hati. Wa atlubu, dan aku memohon nikmat dari orang yang ittala mengkaji alaihi terhadapnya, maksud terhadap kitab, min ulil ma'rifati, dari orang yang memiliki kepengetahuan, ya. Wa ata, dan dia mendapati fihi di dalamnya, ya, ala atas khotoin kesalahan al-zalalin atau ketergelinciran, ayyunab biha, sekiranya memperingatkan ala dalika atas itu, birrot bisorihi, dengan memberikan jawaban secara tegas. Jadi beliau tidak a priori, jadi beliau mohon barangkali ada orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala mengkaji kitab ini kok mendapati kesalahan atau ketergelinciran, ya sudilah kiranya ya dia memberikan jawaban yang jelas, ya, atau memberikan memberikan teguran atau jawaban yang tegas, ya, kepada orang-orang yang ngaji, liyuhadziran nasa min ittiba'i, agar supaya dia memperingatkan kepada manusia untuk mengikuti aku ala ghairi shawabi, ya, atas ketidakbenaran, agar supaya orang-orang tidak mengikuti sesuatu yang tidak benar yang aku sampaikan dalam kitab ini. Kata beliau, fal haqqu ahaqqu ayyuttaba, maka kebenaran itu lebih patut untuk diikuti. Wal insan makhluk khata' nisyan, dan manusia adalah tempatnya kesalahan dan kealpaan. Selanjutnya beliau berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ini pada sekalian, alhamdulillah, kitab Surat Taufik telah kita selesaikan katanya berapa tahun. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Dan seperti yang sering kami sampaikan, kitab Surat Taufik ini hanya yang wajib-wajib saja, ya. Jadi kalau kita mengilmui dan mengamalkannya dengan ikhlas, insya Allah sudah layak dan patut mendapatkan surga. Ini kita sudah topik, ya. Jadi paling tidak ilmu agama yang kita ketahui itu yang ada dalam kitab ini. Jadi kalau misalnya kita ngaji kitab Surat Taufik terus kita paham dan kita amalkan, itu sudah cukup. Dan kalau ini kita ajarkan ke anak-anak kita, insya Allah nanti ketika kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah terkait dengan apa yang kita berikan kepada anak-anak kita bisa jawab. Makanya kalau bisa paling tidak ya kita ilmui yang ada dalam kitab Surat Taufik. Ini saja Bapak Ibu sekalian, barangkali selama kita ngaji ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mari kita tutup pertemuan bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.